lu padahal cuma bentar banget ya kan, kok bisa seperti itu? Jujur ya, ini video gua pas dapat dari Mas Yuli. Nah, itu video ya, gua ada bukti validnya ataupun datanya bahwasanya dia baru cuma ngekek ntar berapa menit, tapi sekarang udah ngedouble. Karena apa? Di Mas Yuli ternyata burung ini nggak pernah dimandiin, burung ini nggak pernah dirawat, terus dikasih pakan kencang. Memang burungnya jadi dalam artian gacor, tapi baik lagi dia nggak, dalam artian birahinya masih labil. Makanya di sini turunin biar burung itu lebih makan. Nah, manfaatnya mandi malam, mandi pagi itu salah satunya biar turun. Mungkin teman-teman sudah lihat vlognya Duki tentang lovebird lutino yang saat ini sudah di takeover sama Sultan Papua. Yang lutino loh ya, yang lutino yang powernya luar biasa. Ya itu emang burung dari sini, dari Magelang, dari aku. Ya paling baru semingguan apa 2 minggu ya, seminggu 2 minggu lah itu di takeover Duki. Posisi burung di sini tuh emang udah enak banget, udah gacor banget, volumenya luar biasa, terus durasinya juga istimewa. Keseharian sendiri itu lovebird itu emang nggak ada perawatan khusus, itu cuman intinya itu apa namanya, settingan hidup. Setiap hari nggak pernah tak jemur, nggak pernah dimandiin, nggak pernah diembun. Yo intinya dia di ruangan sendiri, kasih pakan kenceng setiap hari seperti itu. Jadi ya cuman dibersihan itu cuman 2 hari sekali, nggak ada settingan khusus. Jadi emang tipikal burungnya itu udah enak banget. Jadi karena kesibukanku juga bendinone kerja, berangkat pagi pulang sore, jadi ya kalau emang burung dia sudah enak ya udah teko, ya yang penting kasih makan, kasih minum, mau bunyi itu udah seneng, dan yang penting bati colke gitu. Intinya seperti itu. Memang rawatan sehari-hari itu nggak ada yang istimewa, cuman seperti itu aja. Ganti pakan, ganti minum, nggak pernah jemur, nggak pernah mandi, nggak pernah embun. Jadi emang karakter burungnya udah enak. Faktornya pas dia masih vektor juga durasinya bener-bener istimewa, menitan, bukan cuman detikan tapi udah menitan 2 menit, kalau nggak kepantau itu pernah 2 menit atau nggak salah itu. Jadi pertama yang harus diperhatikan dalam perawatan lovebird, emang kita harus nyari bener-bener yang bagus, bahannya bener-bener yang ya paling enggak kita ada klik sama burung itu. Mungkin harganya kalau dicari terah ataupun cari yang kualitas emang agak mahal, tapi bisa dikatakan itu kan kedepannya dia punya masa depan cerah seperti itu. Tapi kan kalau misal beli di pasar, diombyokan kan kita nggak tahu, kecuali kalau bunyi loh ya. Kalau bunyi itu enggak, jadi mungkin ngombyo kan kita nggak tahu, bisa dikatakan 50-50 lah. Tapi kalau kita beli di peternak atau brander yang sudah ternama kan istilahnya kualitasnya itu tahu, ini dari anakannya terah panjang tahu. Jadi sebenarnya perawatan lovebird betina itu paling simpel nek menurutku. Semisal kita dapat istilahnya beli di brander harga mungkin 500 sampai 1 juta. Kalau kita memang benar-benar tahu, oh ini burung terah kualitas bagus, terah kualitas durasi, dengan perawatan seadanya, istilahnya teko dikasih makan minum, gak usah mandi, kadang full krodong atau ablak itu terserah ya, mungkin bisa di full krodong, itu lama kelamaan mungkin belinya paut, usia 5 bulan itu udah kelihatan durasinya. Kalau emang belinya benar-benar di brander yang emang dia punya keturunan terah-terah lovebird
yang ngekeknya panjang itu dengan sendirinya, tanpa kita mandiin, tanpa kita jemur, tanpa kita istilahnya embun, kalau emang dia sudah punya bakat dari awal terahnya dia ngekek panjang, dengan pola kasih pakan, kasih minum, bersihkan, full krodong di ruangan sendiri, insya Allah 80% pasti hasilnya memuaskan. Itu karo lobet betina seperti itu. Tapi kan kalau beli misalnya di pasar ataupun di ombyokan ataupun mungkin baru denger 15-30 detik di pasar, kan kita nggak tahu itu terah atau enggak, itu dari mana silsilahnya kan kita nggak tahu. Jadi itu mungkin agak ada sedikit perjuangan. Tapi kalau menurutku sendiri, ini menurutku loh ya, kalau emang beli terah bagus dengan pola rawatan yang penting hidup, kasih makan, kasih minum, full krodong, itu insya Allah progres kedepannya itu 80% insya Allah enak. Dengan catatan di ruangan sendiri. Sebenarnya itu paling efektif miara lobet itu satu rumah paling enggak 2 burung. Jadi di ruangan depan sama di ruangan belakang. Itu dia lebih fokus untuk bunyi. Jadi terkadang kan kalau lobet lagi istilahnya fokus bunyi, keganggu sama suara lobet kuak-kuak yang lain, terutama betina, itu sangat terganggu banget. Itu kan karena emosi dan birahinya untuk betina bisa dikatakan labil banget gitu, terutama sama paut ataupun balibu. Jadi lebih baik nih, lebih baik loh ya, lebih baik satu rumah kalau bisa itu ya maksimal 2 burung. 1 burung lebih baik karena lebih fokus dia le muni, le ngekek, seperti itu. Sebenarnya seperti itu lebih baik. Berhubung bakul ya neng omah manuk oke, gitu aja sih sebenarnya. Tapi untuk teman-teman kalau pengen punya lobet bagus, mungkin saran dariku beli yang emang sudah ada istilahnya terah ataupun yang bisa dilihat kualitasnya, yaitu beli di brander yang memang dia punya kualitas terah yang bagus, ngekek panjang gitu. Kalau bisa satu rumah 1 ataupun 2 burung aja, jadi biar lebih fokus, terus dia itu lebih cepat untuk prosesnya. Walaupun dengan pola settingan hidup itu tadi, yang penting kasih makan, kasih minum, full krodong seperti itu. Di Mastery MP3 juga sebenarnya nggak apa-apa itu. Jadi lobet yang di Aaduki sekarang itu yang sudah di takeover sama Sultan Papua itu juga seperti itu. Tak taruh di kamar belakang sendiri, terus cuman kasih minum, pakan kenceng karena dia emang agak cabul, jadi punya kalung agak cabul mungkin ya, makanan pakan kenceng banget itu. Tapi dia nggak full krodong loh ya, dia ablak, terus nggak pernah mandi, nggak pernah jemur, nggak pernah keluar rumah, intinya seperti itu aja sih. Jadi ya perawatannya memang sesimpel itu, karena aku dapetnya juga dia sudah aku dapetnya karena dia itu emang dari peternak yang bisa bisa dipercaya, dalam artian terahnya itu memang panjang-panjang, jadi mantap gitu. Jadi perawatan lobet betina kalau emang mau buat cepet gacor ya itu tadi terah bagus, kalau bisa di rumah itu 1 burung atau maksimal 2 burung lah, jadi biar dia fokus ngekeknya gitu. Itu paling simpel, paling gampang ya. Kalau emang dia punya kualitas dan terah bagus, insya Allah dengan perawatan apa adanya, ala kadarnya, settingan hidup, kedepannya juga bakal bagus. Itu aja. 1 rumah 1 burung, maksimal 2 burung, cari terah yang bagus itu. Emang harganya agak mahal kalau beli di peternak ataupun brander yang istilahnya mengutamakan kualitas durasi. Emang agak mahal tapi hasilnya luar biasa.